Anda pernah nggak sih merasa ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi nahan-nahan langkah Anda? Sesuatu yang bikin kita ragu buat ngejar hal-hal yang kelihatannya mustahil? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bongkar penghalang itu pakai kerangka kepemimpinan tanpa rasa takut dari Brandon P. Keegan. Ketakutan, ketidakpastian, keraguan. Coba deh, renungkan tiga kata ini. Sering banget kan? Tiga kata inilah yang jadi tembok raksasa antara diri kita sekarang dan potensi terbesar kita. Ini musuh dalam selimut yang kita semua hadapi setiap hari. Nah, Brandon Keegan punya nama khusus buat tembok ini, FUD, singkatan dari Fear, Uncertainty, and Doubt. Dia bahkan bilang FUD ini kayak senjata pemusnah massal yang ditanamkan ke diri kita sejak kecil. Ironisnya, FUD ini seringkali datang dari orang-orang yang niatnya cuma mau melindungi kita. Niat baik yang malah jadi penjara buat kita. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bedah apa itu faktor FUD. Terus, kita lanjut ke gimana caranya jadi pribadi yang tanpa rasa takut. Setelah itu, kita akan ngomongin soal keputusan untuk memimpin, nilai-nilai penting seorang pemimpin, dan yang terakhir, gimana Anda bisa memulai perjalanan kepemimpinan Anda sendiri. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, memahami faktor FUD. Kita semua pasti pernah dengar kan, kalimat kayak jangan lari-lari nanti jatuh, atau itu terlalu berisiko mending cari aman aja. Nasihat-nasihat ini yang tujuannya baik buat melindungi kita, tanpa sadar malah menanamkan FUD dari generasi ke generasi. Naluri melindungi yang akhirnya jadi kekuatan penghancur. Tapi, coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau rasa takut itu sebenarnya bisa kita lupakan? Seolah-olah kita nggak pernah mempelajarinya sama sekali. Gimana kalau kita bisa kembali ke setelan awal kita? Pertanyaan ini nih, yang jadi kunci buat membuka semuanya. Nah, kita masuk ke bagian 2. Gimana caranya jadi pemberani? Anggap aja ini semacam toolkit buat perang batin Anda. Triknya adalah, jangan lawan FUD sebagai satu monster besar, tapi pecah jadi 3 bagian. Taklukkan ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan satu persatu. Oke, pertama soal ketakutan. Intinya gini, kita semua itu terlahir tanpa rasa takut. Rasa takut itu adalah sesuatu yang kita pelajari. Coba lihat anak kecil, mereka nggak takut ular atau laba-laba, sampai orang di sekitarnya ngajarin mereka buat takut. Nah, kabar baiknya adalah, kalau sesuatu bisa dipelajari, artinya itu juga bisa dilupakan. Lanjut, ketidakpastian. Keegan ngasih kita 3 langkah praktis. Pertama, fokus sama hasil akhir yang Anda mau. Kedua, tentukan bagaimana cara Anda mencapainya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, berkomitmen 100% buat melakukan apapun demi kemenangan. Ini soal menciptakan kepastian di tengah badai ketidakpastian. Contohnya keren banget nih, lewat cerita Dilema John. Di satu sisi, ada keraguan yang penuh FUD. Kayaknya kita pesan 50 truk dulu deh buat mulai. Ini pendekatan yang pelan-pelan, yang takut sama gimana kalau gagal. Tapi di sisi lain, ada tindakan tanpa rasa takut. Bosnya langsung pesan 500 truk dan bilang, sekarang kamu ada di bisnis rental truk. Ini namanya mekanisme paksa. Nggak ada lagi ruang buat ragu, yang ada cuma kepastian buat maju. Terus gimana soal keraguan? Biarin deh kutipan dari orang yang udah jadi masternya ditolak, ini yang bicara, Walt Disney. Perbedaan antara menang dan kalah itu paling sering cuma satu, tidak berhenti. Inilah mentalitas anti ragu yang sesungguhnya. Dan biar lebih kebayang, lihat angka ini. Lebih dari 300 bank menolak ide Walt Disney buat bikin Mickey Mouse. Coba bayangin, tingkat keraguan yang harus dihadapi dari luar dan dari dalam dirinya. Setiap penolakan itu ujian, tapi dia nggak berhenti. Nah, itulah ketangguhan mental yang sebenarnya. Oke, sekarang kita geser sedikit, masuk ke bagian 3, membuat keputusan untuk memimpin. Setelah kita tahu cara menang melawan FUD di dalam diri, sekarang saatnya mengubah mindset itu jadi aksi nyata di luar. Dan itu adalah kepemimpinan. Definisi kepemimpinan dari Keegan itu simple dan to the point banget. Kesediaan untuk menerima tanggung jawab guna mengorganisir sekelompok orang demi mencapai tujuan bersama. Yuk, kita coba bedah satu persatu. Pertama, kepemimpinan itu soal kesediaan. Hasrat buat melakukan sesuatu karena kemauan sendiri. Jadi bukan karena disuruh, tapi karena kita memilih untuk bertindak. Terus yang nggak kalah penting, kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Ini kayak sebuah janji, komitmen pribadi buat mastiin sesuatu itu beres. Ini soal rasa memiliki. Dan semua itu diikat oleh satu hal, tujuan bersama. Sesuatu yang jadi milik dan penting buat seluruh kelompok. Kepemimpinan yang sejati itu selalu tentang kita, bukan saya.
Jadi, poin kuncinya tuh ini. Kepemimpinan itu bukan jabatan atau gelar yang dikasih orang. Kepemimpinan itu adalah keputusan sadar yang Anda ambil. Setiap pagi, setiap hari, untuk maju dan memimpin. Salah satu alat yang bisa dipakai pemimpin adalah apa yang disebut Keegan pemikiran right side up. Ini soal mengubah cara kita melihat masalah. Jadi, bukannya bilang, pasar kita udah mati, seorang pemimpin akan bilang, kita perlu cari pasar baru. Ini mengubah keluhan jadi sebuah panggilan untuk bertindak. Simple tapi kuat barat. Oke, bagian keempat. Nilai-nilai seorang pemimpin hebat. Kalau kepemimpinan itu sebuah perjalanan, nah, nilai-nilai inilah yang jadi kompasnya. Fondasi yang jadi penunjuk arah buat setiap keputusan yang kita ambil. Keegan menyoroti 6 nilai inti. Kekuatan untuk bertahan, keberanian untuk bertindak, keyakinan pada diri sendiri dan tim, pelayanan untuk membantu orang lain, kerendahan hati biar nggak lupa daratan, dan tentunya, kepemimpinan itu sendiri sebagai nilai utamanya. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian penutup, perjalanan kepemimpinan tanpa rasa takut Anda. Disinilah semua teori tadi jadi relevan buat hidup Anda. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, tolong ingat ini, Anda itu terlahir tanpa rasa takut. Perjalanan ini bukan soal menjadi orang lain, tapi soal melupakan FUD yang sudah diajarkan ke Anda, dan secara sadar memutuskan untuk memimpin setiap hari. Pada akhirnya, ini adalah pilihan. Seperti kata Keegan, kita bisa memilih untuk jadi cahaya yang dicari orang, harapan yang diandalkan orang, atau jadi suara positif di tengah orang-orang pesimis. Itulah tanggung jawab, sekaligus kehormatan menjadi seorang pemimpin. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan yang mengubah semua ini dari sekedar info jadi tantangan pribadi buat Anda. Perjalanan tanpa rasa takut Anda akan seperti apa?